kembali kepada Allah dengan mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita mengakui pula bahwa tidak ada yang mengampuni dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku, para pemirsa Elfat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Saudaraku, para pemirsa Elfat TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, di antara solusi yang diberikan dalam Islam ketika seorang hamba melakukan kesalahan, melakukan dosa dan maksiat adalah dengan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan doa dan istighfar, dengan penuh harap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa dan maksiat yang telah dilakukannya. Nah saudaraku, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama untuk mengingat kembali bacaan istighfar yang pernah kita pelajari, yang pernah kita hafal, dan sedikit mengambil faidah dari bacaan istighfar tersebut. Dan harapan kita semakin hafal, semakin dekat dengan Allah melalui perantara sarana doa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan. Baik dosa tersebut kita lakukan dengan sengaja, atau dosa tersebut kita lakukan tanpa kesadaran dalam diri kita. Saudaraku, sahabat Elfat TV dimanapun Anda berada, di antara doa atau bacaan istighfar adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, adalah sebagai berikut: Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, saya ulangi, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku memohon atau meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, sahabat Elfat TV dimanapun Anda berada, ini adalah dua bacaan istighfar sekaligus doa mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, disengaja maupun tidak disengaja, di antara sekian banyak doa istighfar yang disyariatkan atau yang diajarkan dalam Islam. Kalau kita perhatikan
kedua bacaan istighfar sekaligus doa ini, yang pertama adalah bahwa tidak ada satu zat pun, satu makhluk pun di permukaan bumi ini yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada satu zat yang bisa mengampuni dosa sebesar apapun kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah kembali kepada Allah setelah kita melakukan maksiat dengan penuh keimanan, kembali kepada Allah dengan penuh keimanan dan pengharapan Allah akan mengampuni dosa kita dengan doa-doa yang diperintahkan adalah satu keharusan bagi kita. Tidak ada yang terbebas dari dosa. Tidak ada di antara manusia yang bebas dari dosa. Karena itulah Islam memberikan ajaran. Saat engkau berdosa, saat engkau melakukan kemaksiatan, kembalilah kepada Allah sesuai dengan ajaran syariat. Dengan istighfar, menyesal, dan berjanji dengan sepenuh hati bahwa kita tidak akan melakukan perbuatan dosa tersebut, bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian pada istighfar yang pertama adalah bentuk pengakuan la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Ini adalah sebuah pengakuan. Mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Kita tidak menyembah selain daripada Allah. Kita tidak takut kepada selain daripada Allah dengan ketakutan yang berlebihan. Ya. Dan juga sebuah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup, adalah zat yang terus-menerus mengurusi manusia, adalah zat yang memberikan rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dan aku bertaubat kepadanya. Taubat itu kepada Allah. Dosa yang kita lakukan adalah dosa yang berkaitan langsung kepada Allah, maka taubatnya langsung kepada Allah. Adapun dosa yang kita lakukan karena kita menyakiti orang lain, maka taubatnya adalah dengan meminta maaf kepadanya, lalu meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku, itulah doa atau bacaan istighfar yang pertama. Adapun istighfar yang kedua adalah disebutkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Duhai Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman dengan kezaliman yang sangat banyak. Telah melakukan dosa yang begitu sangat banyak. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang begitu banyak itu kecuali Engkau. Jadi kembali kepada Allah dengan mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita mengakui pula bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Kembali kepada Allah mengharap ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengampun. Warhamni, dan juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, mengasihi kita. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau, ini sebuah pernyataan, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun atas seluruh dosa dan Maha menyayangi atas seluruh makhluk-makhluknya. Saudaraku, sahabat Elfa TV dimanapun Anda berada, sekali lagi, tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa. Maka bersamaan dengan itu pula, syariat telah mengajarkan kita bagaimana kita kembali dari maksiat kita kepada Allah, kembali kepada Allah dengan bertaubat, penuh dengan penyesalan, menyesali, dan berazam dengan kuat bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan dan dosa. Saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan melalui video di channel ini bisa menginspirasi kita, bisa menjadi wasilah kita agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyadari tentang hakikat dan jati diri kita sebagai hamba Allah
Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.